Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman allamana wa liman ahsana ilaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa li jami'i saddaha syafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa liman awayna wa manawa waliduna wa masyayikhuna wa khususan li muallifi hadhil kutub bi anna Allah yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab tasawuf kita dengan kitab Minhajul Abidin, masih lanjutan tentang meninggalkan dunia ataupun zuhud. Yang lalu bahwasannya diterangkan zuhud itu ada dua macam. Zuhud yang makdur, yang bisa kita usahakan, yang bisa kita upayakan, kita masih punya kemampuan. Dan ada zuhud yang tidak makdur, tidak kuasa kita. Zuhud yang makdur itu ada tiga. Pertama, tidak mencari-cari yang kita tidak punya daripada dunia. Gak punya mobil, gak nyari mobil. Gak punya baju cantik, gak dicari baju cantik. Gak punya uang banyak, tidak dicari uang banyak. Itu pilihan kita. Yang kedua, membagikan apa yang sudah dimiliki daripada dunia. Punya duit banyak, sedekahin, hadiahkan, wakafkan, hibahkan. Maka itu masih bisa kita lakukan, itu masih ikhtiar kita lah di situ. Yang ketiga adalah tidak menghendaki dunia dengan hati. Hati diusahakan untuk nggak pingin terhadap dunia. Ini adalah tiga macam zuhud yang bisa dikuasai oleh seorang hamba. Zahiran ya, walaupun batinannya tetap Allah yang atur semua. Adapun zuhud yang ghairu makdur adalah tenangnya hati, dinginnya hati terhadap dunia. Artinya udah dingin deh, tidak menggebu-gebu lagi. Kalaupun dikasih dunia, hatinya tak berubah. Kalaupun kehilangan dunia, hatinya tidak berubah. Sudah dingin. Kalau orang sifatnya dingin itu kan udah gak ada respon ya bahasanya ya. Nah, orang kadang kalau bilang dingin kali kok sekarang, itu artinya sudah nggak ada respon lagi. Ditanya nggak merespon, tak ada reaksi. Nah, begitulah zuhud yang seharusnya itu. Ini sulit
hati kita untuk tidak mereaksi yang seperti itu. Dikasih duit, muncul rasa senang. Kehilangan, muncul rasa susah. Nah, walaupun dipaksa tuh hati untuk tidak merasakan itu. Nah, itu yang lalu. Nah, sekarang, kemudian disampaikan sebelumnya, zuhud yang makdur, zuhud yang bisa diusahakan, itu memang biasanya duluan dilakukan, baru nanti akan datang zuhud yang ghairu makdur, yang kita tak kuasa tadi. Itu terakhir pembahasan kita. Nah, di sini disebutkan, maka apabila mendatangkan dengan dia oleh hamba, kalau seorang hamba melakukan zuhud itu, mendatangkan, melakukan, dia akan zuhud. Nah, itu tadi. Mendatangkan dengan dia dengan zuhud tadi itu oleh hamba. Nah, seorang hamba melakukan zuhud yang makdur dengan bahwa tiada menuntut barang yang tiada. Dia nggak cari-cari yang dia nggak punya. Nah, yang tiada padanya daripada dunia, dia nggak cari-cari itu. Ada, alhamdulillah. Nggak ada pun nggak dicari. Dan bahwa diceraikannya barang yang ada padanya, yang sudah dia punya dia ceraikan. Ceraikan tuh bagi-bagiin. Nah, dia bagi-bagikan ke orang. Dan meninggalkan dengan hatinya berkehendak akan dia dan memilih akan dia. Hatinya diusahakan tidak mau kepada dunia dan tidak memilih akan dunia. Milihnya akhirat saja. Kenapa dia lakukan semua itu? Alasannya harus benar. Sebab takut akan kebinasaannya, mempusakai akan dia demikian sejuk hati. Kita potong dulu sebab takut akan kebinasaannya. Dia lakukan semua itu, nggak nyari-nyari dunia yang sudah ada dia bagi-bagi, kemudian hatinya juga dia usahakan untuk tidak mau dan tidak memilih dunia. Itu semua dia lakukan karena takut akan kebinasaan dunia. Kebinasaan dunia ini bahayanya dunia. Takut dia. Karena dunia ini memang bahaya betul. Nah, makin banyak duit orang, terkadang bukan makin tenang. Makin haus, makin luar biasa dia terhadap itu. Makin tak bisa lepas. Kadang ada orang ngasih perumpamaan kayak semut terhadap setetes madu. Ada madu gitu kan. Kita bilanglah sesendok. Kalau dia nyicip-nyicip dari pinggir aman. Ambil. Cuma karena rakusnya dia, melompat dia ke tengah madu tadi, udah tak bisa lepas. Walaupun semua tuh dunia dia tinggal makan, cuma tak bisa lagi dia lepas daripada dunia. Itulah sifat dunia tuh. Kalau kita ambil seukuran hajat, kita masih gampang ninggalinnya. Tapi kalau kita sudah langsung nyemplung ke dunia tadi itu semua, udah payah kita meninggalkan. Udah payah, tenggelam kita, lekat kita terhadap dunia tadi itu. Nah, makanya ya silahkan punya, namun jangan dicinta. Sehingga kalau hilang tidak akan kecewa. Karena pasti dunia akan hilang. Kecuali yang disedekahkan. Kalau yang untuk pribadi habis. Kalau mau dunianya ikut sampai ke akhirat, buat yang tadi. Dibagi-bagiin. Maka akan ketemu lagi itu. Uang yang miliaran kalau seandainya diinfakkan, diwakafkan, dihibahkan ke jalan Allah, maka akan ketemu lagi. Kereta mobil yang bagus-bagus kalau dipakai untuk hal-hal yang diridhoi Allah, insya Allah ketemu lagi. Tapi kalau sekedar untuk kepuasan pribadi, habis, tidak akan bisa didapati lagi. Nah, maka kalau itu dia lakukan dengan alasan takut kepada dunia, mempusakai. Apa arti mempusakai? Mewariskan. Mewariskan, mempusakai, mewariskan atau akan menghasilkan, memberikan akan dia demikian sejuk hati daripada dunia. Nah, kalau yang tiga tadi udah terus-terusan dilakukan, barulah zuhud yang ghairu makdur, dingin hati kepada dunia,
tak merespon lagi hati kepada dunia, itu akan dia dapatkan. Itu enak tuh kalau udah begitu. Kalau udah begitu itu enak. Ketika hati sudah nggak merespon kepada dunia, nanti jadi orang yang ini terakhir jadi orang yang kaku, enggak. Nabi itu orang paling zuhud, tapi paling bagus hubungannya kepada manusia. Nabi itu orang paling zuhud, tapi paling bagus sosialnya kepada orang. Jangan dianggap orang yang sudah zuhud, udah nggak ada respon sama dunia, itu nggak bisa bertetangga dengan baik, nggak bisa berteman dengan baik. Justru dia akan menjadi tetangga yang paling baik. Kenapa? Rebutan patok tanah, ini kurang geser gini, ya udah, tak apa-apa. Senang tetangganya. Dia akan jadi teman paling baik. Nah, temannya ada salah gini, tak ada masalah. Dia akan jadi kawan kerja paling baik. Nah, bertukang, ternyata gajinya kayaknya nggak imbang, akulah Yasin, ambil, tak ada masalah. Pasti orang senang teman. Ini maka ini jangan dianggap orang yang tidak merespon kepada dunia itu bakalan, kalau kata orang sekarang, kering, kaku, tak enak lagi berkawan sama dia. Justru orang paling senang bergaul sama Nabi, kenapa? Nggak pernah meributkan masalah dunia. Itu akan didapat kalau dia sudah berusaha melakukan zuhud yang makdur. Karena Allah Ta'ala, nah, pada dunia karena Allah Ta'ala, sejuk hati daripada dunia karena Allah Ta'ala. Dan karena besar pahalanya, Dan inilah, nah, padaku yaitu zahid yang hakiki. Menurut Imam Ghazali, inilah baru orang benar-benar zuhud. Yang memang hatinya sudah dingin dari dunia, udah nggak merespon. Dikasih duit 1 miliar sama dikasih duit 1.000 sama. Kehilangan duit 1 miliar sama kehilangan duit 1.000 sama. Sama-sama nggak enak hatinya. Itu kalau kita kan. Kehilangan 1 juta marah-marah, kehilangan 10 juta marah-marah. Nah, sama-sama nggak enak. Kalau orang yang zahid hakiki, nggak, tenang aja deh. Yang udah waktunya hilang. Gimana ya, nanti lain kali hati-hati udah. Nah. Kemudian ketahui olehmu bahwasannya yang terlebih sukar yang 3 ini di antara zuhud yang makdur, tadi kan kita bilang 3. Apa aja tadi? Pertama, tidak mencari yang dia tidak punya. Kedua, membagi-bagikan apa yang sudah dia punya. Yang ketiga, hatinya tidak mau, tidak hendak, dan tidak memilih dunia. Di antara 3 perkara ini, kata beliau, nah, yang terlebih sukar, yang paling payah itu, nah, sanya yaitu meninggalkan kehendak dengan hati. Itu yang paling payah. Meninggalkan kehendak dengan hati. Kalau meninggalkan pakai tangan itu gampang. Nah, Pak, ini ada sedikit, udah nggak usah. Nggak usah pakai mulut, pakai tangan tuh gampang. Tapi dalam hatinya, ya Allah, kayaknya udah kesenggol, tebel juga tadi itu. Udah sempet pegang kok kayaknya tebel juga. Itu yang payah tuh. Yang paling payah tuh kalau menolak dengan mulut, menolak dengan tangan, bagi-bagiin dengan tangan, itu lebih mudah ketimbang menolak dengan hati. Itu yang paling payah. Nah, karena beberapa daripada orang yang meninggalkan baginya dengan zahirnya, karena ada orang yang bisa meninggalkan dengan zahirnya, ia kasih lagi berkehendak baginya dengan batinnya. Ia masih suka dan masih mau dengan hatinya. Ajar Iqra, ini Pak ada sedikit, udah nggak usah. Saya ikhlas, insya Allah. Nah, kalau mati sepanjang jalan kepikiran. Itu kan nolak dengan zahir, ya. Tapi hatinya masih mau juga kadang. Itu yang paling payah. Itu yang paling payah. Dipaksa tuh, enggak. Alihkan lagi. Maka yaitu di dalam bertolak-tolak. Ya, bertolak-tolak. Zahirnya nolak, hatinya mau, kan bertolak-tolakan. Beda antara zahir dan batin. Ya Allah. Ketinggian nih kajinya untuk kita. Karena kita masih begitu sama dunia. Nampaknya nolak, nampaknya nggak apa-apa, tapi kadang sering kecewa gitu ya. Nah,
Pak ini begini-begini, minta izin nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Mobil keserempet, Pak minta maaf Pak ya, berapa lah ini, tapi saya nggak ada, udah nggak apa-apa. Dalam hati masih, mana nih, kan gitu. Bertolak-tolak antara zahir dengan batinnya. Nah, sholat di masjid, kereta hilang. Dibilang orang, Pak kereta hilang. Ya udahlah, udah waktunya hilang. Kalau udah waktunya hilang mau kayaknya mulutnya itu Masya Allah. Ridho itu loh itu. Sampai rumah, bingung, berantem sama istri. Jadi makanya itu bertolak-tolak. Dan kepayahan melawan kesusahannya. Itu payah betul. Melawan kesusahannya tadi. Payah. Nah ini yang paling payah nih memang. Dan kelakuan sekaliannya pada pekerjaan ini, tiadakah engkau dengar pada firman Allah Ta'ala? Semua ini itu dalilnya, dalilnya itu ada pada firman Allah Ta'ala. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikian negeri akhirat, itu arti tilkad darul akhirah. Itu kami jadikan, negeri akhirat itu kami peruntukkan, kami jadikan bagi mereka yang tiada berkehendak. Ingat, kehendak yang disebut, bukan tiada menolak dengan tangan, bukan yang membagi-bagikan dengan tangan, tapi yang dibilang Allah itu adalah yang tiada hendak. Memang di situ jadi ujiannya. Jadi negeri akhirat itu kami peruntukkan kepada orang yang tidak berkehendak, mereka itu ketinggian di dalam bumi dan tiada membinasakan, tidak merusak. Dan kesudahan yang kepujian, akhir yang baik, itu bagi orang yang muttaqin. Telah menggantungkan, mengkaitkan. Allah mengkaitkan negeri akhirat. Nah, menggantungkan Allah Ta'ala akan hukum ini tadi, kepastian ini tadi, padanya dengan menafikan kehendak. Ya ini untuk orang yang tidak hendak. Nah, jadi memang hendaknya itu yang jadi ujian paling berat. Kalau sekedar nolak pakai tangan, pakai mulut, banyak yang bisa. Sekedar bagi-bagiin, banyak yang mampu. Tapi gimana hatinya? Nah, masih payah atau enggak? Memang ini agak samar dengan dingin hati tadi. Dengan dingin hati tadi. Itu yang selalu saya umpamakan begini. Ini halus betul. Kok kayaknya mirip sama yang enggak dimampui tadi. Kan itu, yang kita tidak mampu kan dingin hati, enggak ada respon. Kok mirip sama ini? Sementara ini masih sesuatu yang makdur. Sesuatu yang dikatakan masih kita kuasai. Yang kalau enggak dikuasai tadi, dingin hati. Selalu saya umpamakan gini, ada yang saat ini selalu saya katakan misalnya, apalah yang kita nggak hendak lagi sekarang. Ya, misal aja lah kita bilang sama handphone jadul, handphone Nokia jadul gitu. Kan itu kita kayaknya udah nggak ada hendak lagi. Gitu. Ada yang nyari-nyari itu kan tak ada. Ada yang punya kehendak terhadap itu nggak ada. Tapi kalau ada yang ngasih gitu, agak terasa enak nggak? Agak seneng nggak ada yang ngasih gitu? Kan masih agak seneng. Lumayan nih. Ah itu kita nggak kehendaki, tapi kita masih ngerasa seneng. Paham itu bisa maksudnya ya? Itu kehendaknya udah nggak ada, tapi senengnya masih ada ketika dikasih. Misal lah, ada orang yang nggak suka duren bahkan, tapi kalau ada orang yang ngasih duren, dia masih mau gitu, masih seneng gitu nerimanya. Bisa dipahami maksudnya? Supaya bisa bedain antara yang tadi yang tidak makdur, yang dingin hati dengan yang ini gitu. Apalah misalnya mainan-mainan anak-anak gitu, kita kan udah nggak hendak. Tapi ketika dikasih, oh bagus juga nih, seneng juga nih. Nah kalau yang ghairu makdur, senengnya pun udah nggak ada lagi. Nah, dingin, betul-betul udah nggak ada respon. Nah ini adalah sesuatu yang memang lebih sulit lagi. Kehendak ini aja sulit, apalagi perasaan senang ketika dikasih tadi itu. Nah, tiada
dituntutnya dan perbuatnya itu bagi orang yang berkehendak. Jadi artinya negeri akhirat itu tidak diberikan kepada orang yang masih punya hendak kepada dunia. Ayah, kita masih banyak maunya terhadap dunia. Wallahu alam, walaupun maunya tuh samar-samar. Ada yang pingin punya duit banyak, walaupun ujungnya bagus. Apa untuk nyekolahin anak ke pondok, Yaman, kemana, segala macam, ke Mesir, ke Maroko. Ya pingin duit banyak. Tapi apakah memang betul-betul udah bersih dari keinginan duniawi? Dan firman-Nya, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa ada berkehendak, kehendak lagi nih, akan perhumaan itu apa bahasa kita? Perbendaharaan. Harsun itu sebenarnya pertanian, tanam-tanaman, itu harsun. Artinya hartalah. Artinya kenikmatan. Barang siapa yang menginginkan perhumaan, keuntungan, perbendaharaan, kenikmatan akhirat, kami tambah baginya di dalam perhumaannya. Kita kalau maunya akhirat, kita maunya 10, Allah ngasihnya 1000. Kita kalau mau akhirat, kita maunya 1000, Allah ngasih 1.000.000. Bisa begitu, pasti begitu tuh. Kalau orang yang maunya akhirat, maka kata Allah, kalau ada yang mau akhirat, kami tambah baginya di dalam perhumaannya. Dan barang siapa berkehendak akan perhumaan dunia, tapi bagi yang maunya dunia, kami beri akan dia daripadanya. Dikasih persis semaunya. Ingin duit berapa? 1.000.000, dikasih 1.000.000 sama Allah. Pokoknya nggak bisa lebih daripada jatah dunia. Nah, parahnya lagi kalau yang tujuannya cuma dunia dan tiada baginya di dalam akhirat daripada bahagian, dan dia udah nggak dapat lagi bagian di akhirat. Nah, ini semua berlaku kepada orang-orang yang bekerja, mau kerjanya dunia, mau kerjanya akhirat. Kalau kerjanya itu tujuannya dapat dunia, udah nggak ada lagi jatah akhirat. Muadzin itu kerja dari segi gambarannya akhirat apa dunia? Akhirat ya. Tapi dia tidak akan azan kalau nggak dibayar. Dia berhak dapat bayaran. Berhak, namanya kerja. Tapi kalau itu tujuannya dibayar persis seperti yang dia mau, berapa gajimu? Kau mau sekali azan? 10.000. Dia dikasih 10.000, nggak akan dapat lebih dan tidak ada bagian di akhirat untuk dia nanti. Guru Iqra berhak nggak dapat gaji? Berhak. Orang dia kerja. Tapi prinsipnya aku tak akan ngajar kalau tak dikasih. Berapa? Sama aku sekali pertemuan satu anak 5.000. Ini ada berapa anak? Ini ada 10 anak. Ya 50.000 satu pertemuan. Ada 10 anak. Nah, kalau tak bayar, tak boleh ikut ngaji. Begitulah prinsipnya. Ya orang dia kerja dia berhak, tapi ya yakinlah hanya akan dapat bagian dunia itu, tidak akan dapat bagian akhirat. Di Jawa itu kalau ada orang meninggal, nggak tahu di sini masih ada nggak? Kalau ada orang meninggal, dipanggil orang untuk baca Al-Quran di kuburannya 3 hari 3 malam, ada yang sampai 7 hari 7 malam. Ada dulu pernah ngamalin mungkin. Di kuburan yang nggak putus tuh. Pokoknya tiap hari itu ada beberapa orang, kalau dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam sekian, pokoknya 7 hari 7 malam itu di sekitar kuburnya itu ada terus yang baca Quran 24 jam. Mereka bagi waktu. Apakah orang yang baca Quran di kuburan tadi itu dibayar? Dibayar. Dibayar. Sekian. Ada nggak pahalanya yang baca Quran di situ? Tergantung. Kira-kira dia mau nggak ngamalinnya kalau nggak dibayar? Wah, nggak mau lah, capek. Ya udah, nggak ada bagiannya. Wa malahu fil akhirati min nasib. Tidak ada baginya di akhirat bagian. Nah, nasib itu artinya bagian. Jadi maka oleh karena itu, luruskan niat kita. Dibayar tak dibayar, aku akan terus lakukan. Karena tujuanku cari pahala.
Nah, dibayar, ya alhamdulillah. Yang belum zuhud nih. Tapi kalau nggak dibayar, ya udah akan terus tetap amalin. Nah, begitu. Sama seperti kerja duniawi juga. Kerja dapat rezeki, tak dapat rezeki kayak pedagang lah misalnya. Aku akan terus berusaha. Kenapa? Karena yang ku cari bukan cuma untung dunianya, aku cari pahalanya. Allah kan suruh ikhtiar. Nah, tapi kalau dia memang usaha tujuannya duit, tak ada lain, ya udah dapat duit aja. Kecuali ada embelnya, tujuannya duit supaya bisa nafkahi istri. Ya udah kalau itu nafkahi istri itu juga akan dapat bagian dari pahalanya. Jadi maka oleh karena itu luruskan niat. Kalau cuma inginnya dunia, kita akan dapat sebatas yang kita inginkan, nggak dapat akhirat. Nah, ini guru-guru ngaji, imam-imam masjid, muadzin-muadzin masjid, yang nyapu-nyapu masjid, yang ngurus-ngurus pondok, yang ngurus-ngurus rumah tahfiz, segala macamnya. Kalau bisa jangan ambil bagian. Ya Allah. Cobaan orang-orang yang ngurus-ngurus seperti itu. Karena sekarang pendidikan ini itu ladang bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Ya sekarang ada anak TK, anak SD, uang masuknya 10 juta. Itu biasa di sana. Uang masuk 10 juta, SPP 500.000. Mahal-mahal sekolah. Nggak tahu duitnya kemana. Maka yang punya sekolah, yang ngurus-ngurus, boleh nggak ngambil sedikit? Seukuran yang wajar, ya mungkin silahkan. Tapi seandainya betul-betul, kalau betul-betul bisa berkorban, disitulah baru pahalanya nanti besar. Ya akhirat. Nah, makanya kalau ulama-ulama dulu sampai rugi, sampai habis duitnya untuk ngasih makan orang-orangnya, untuk bangun, untuk ini, bahkan dia nggak ngambil. Kenapa? Karena ini tadi nggak mau, dia nggak dapat bagian di akhirat. Nah, akan datang nanti lanjutan. Dan lagi firman-Nya akan datang.